Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian sehat-sehat semua. Amin. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, kalian akan belajar tema 1, subtema 1, mata pelajaran SPDB, IPA, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. 2. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan secara benar. 3. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak beserta fungsinya secara tepat. 4. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Mengenal gambar cerita. Gambar cerita atau ilustrasi merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Gambar cerita dibuat bertujuan untuk memperjelas dan memberikan informasi. Di sini Bu Guru mempunyai contoh gambar ilustrasi. Ada 2 gambar. Gambar yang pertama itu menjelaskan bahwa Pak Rudi mengajak Eko ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, banyak sekali kelincinya. Gambar yang kedua menjelaskan Pak Rudi dan Eko memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Pak Eko. Ragam gambar ilustrasi meliputi 1. Cerita bergambar atau sering disebut dengan cergam. Cerita bergambar hampir menyerupai gambar cerita. Cergam adalah cerita yang disertai dengan gambar. 2. Komik. Komik adalah gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Ciri khas komik adalah teks ceritanya padat dan ringkas. 3. Pamflet. Pamflet adalah selebaran berupa tulisan disertai gambar atau tanpa disertai gambar. 4. Sampul. Sampul adalah bagian buku berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku. 5. Kartun. Kartun adalah gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Gambar kartun dapat berupa gambar manusia maupun binatang. Kartun bisa digunakan sebagai ilustrasi dalam buku cerita, majalah, atau kartu ucapan. 6. Karikatur. Karikatur adalah gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter lucu dan aneh. Biasanya, karikatur mengandung sindiran dan kritikan. Lalu, bagaimana cara menggambar ilustrasi? Nah, langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. 1. Menentukan gagasan. Gagasan tersebut berdasarkan teks atau bacaan. 2. Membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Sketsa dibuat dengan coretan gambar. 3. Pewarnaan. Pewarnaan dilakukan setelah pembuatan sketsa selesai dilakukan. Berikut ada cerita tentang gambar ilustrasi. Gambar yang pertama, seekor induk kelinci memiliki 3 anak. Ketiga anaknya masih kecil dan lucu. Induk kelinci sangat menyayangi anak-anaknya. Setiap hari, induk kelinci menyusui anak-anaknya hingga mereka kenyang. Gambar yang kedua, ketiga anak kelinci tumbuh dengan baik, sebab mereka selalu makan dengan lahap. Wortel adalah makanan kesukaan kelinci. Setelah makan, ketiga anak kelinci suka bermain di semak-semak.
Gambar yang ketiga. Ketiga anak kelinci meloncat-loncat dengan lincah. Kaki-kaki mereka kuat menghentak tanah sehingga lompatan mereka jauh dan cepat. Kelinci-kelinci itu melompat mengitari kandangnya. Selanjutnya, organ gerak hewan. Menurut jenisnya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan bertulang belakang atau sering disebut dengan vertebrata. Yang kedua, hewan tidak memiliki tulang belakang atau avertebrata. Hewan bertulang belakang atau vertebrata. Contohnya, sapi. Sapi bergerak menggunakan kaki. 2. Kelinci. Kelinci bergerak menggunakan kaki. 3. Katak. Katak bergerak menggunakan kaki. 4. Ikan. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Perhatikan fungsi organ gerak pada vertebrata berikut ini. Selanjutnya, hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau avertebrata. 1. Contohnya kupu-kupu. Kupu-kupu itu bergerak menggunakan sayap. 2. Ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakel di dekat mulut. 3. Siput. Siput bergerak menggunakan otot-ototnya yang lunak dan lendir yang memudahkan untuk berjalan. Materi selanjutnya tentang ide pokok. Ide pokok adalah inti dalam setiap paragraf. Di dalam satu paragraf, terdapat satu ide pokok yang bisa terletak di awal paragraf atau deduktif dan terletak di akhir paragraf atau induktif. Ayo membaca. Di sini terdapat bacaan mengenai organ gerak manusia dan hewan. Silahkan kalian baca dulu. Nah, menurut kalian, manakah ide pokok dari paragraf pertama di atas? Nah, benar sekali. Jawabannya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi, ide pokok yang ada pada paragraf pertama itu terletak pada awal kalimat atau sering disebut dengan paragraf deduktif. Coba kalian simak bacaan berikut ini. Tugas kalian, coba silahkan kalian cari ide pokok yang terletak pada paragraf pertama dan paragraf kedua. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, gambar cerita atau ilustrasi merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. 2. Alat gerak manusia dan hewan yaitu tulang dan otot. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. 4. Ide pokok adalah inti di dalam setiap paragraf. Cukup sekian pelajaran hari ini, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.